Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anda, perihal yang tadi Pak Anda yang disampaikan masalah hasil dari ceramahnya Pak Ustadz Herudin, perihal menuntut ilmu, kajian taklim gimana? Maksudnya? Yang menurut dirimu hasil kajian itu mengulas apa? Realisasinya dalam kesehariannya bagaimana gitu loh? Kalau masalah la ilaha illallah itu sumber satu dan bercabang banyak, tidak terhitung. Oh, gitu. Ya, dalam memberi sedekah itu sudah ada, memberi kebaikan, memberi orang nasihat, itu sudah la ilaha illallah. Banyak lahir cabangnya, tidak terhitung, Siap. tidak terhingga, tidak terhitung. Dalam hati dengan bersyariat, dengan hati kecil, kebaikan aja pada orang lain tidak mendengar, itu cuma la ilaha illallah. Tadi dikutip nih, kalau menurut yang saya dapat kajian dari Ustadz Herudin, kita itu hidup bermasyarakat ya, sosial. Ada istilahnya tuh mementingkan diri sendiri atau orang lain gitu. Mana yang lebih didahulukan? Kalau masalah begitu, kita lari ke diri dulu, mengaca dulu diri kita. Kalau saya sih mementingkan orang lain dulu, baru setelah kita berbuat baik, Allah akan memudahkan Itu dalam kepentingan kita. segi bersyariat. Kita orang lain dulu. Kalau dalam hakikat diri kita dulu bersihin, terus sudah bersih, baru ke orang lain. Itu lari ke hakikat kita. Berarti termasuk kalau Kalau misalnya kita masih diri kotor, kebaikan orang lain, susah. Makanya dengan ucapan yang ada, kita pun harus bertanggung jawab. Kita ucap A, kita keluarga itu harus bertanggung jawab. Makanya ada yang bilang, guru-guru bilang, diam adalah emas. Itu yang dia khawatirkan. Tapi kan gini Pak Anda, pada saat kita melihat tetangga kita kelaparan nih, Itu wajib. Nah sekarang di saya lapar, tetangga lebih lapar. Mana yang menjadi prioritas pertama coba? Kalau misalnya Diri kita dulu. Diri kita dulu. Sesudah kita sehat, walafiat, baru kepada orang lain. Kan tadi kan utamanya adalah lapar. Kita lapar, tetapi di tetangga sebelah ini ada 4 orang, satu keluarga kelaparan. Masa diri kita sendiri? Diri kita dulu penuhin. Oke, daripada debat kusir, saya serahkan barangkali ada masukan solusi dari Ustadz Herudin. Monggo, Pak Ustadz. Ini luar biasa nih, hari ini kita mudah-mudahan ada secara hikmah pemerhati AA diri bisa mengambil jawabannya pasti daripada kita debat kusir, ada juru kuncinya nih. Monggo Pak Ustadz. Ya. Ini luar biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudut pandang yang berbeda. Kalau tadi Pak Anda untuk diri sendiri yang diutamakan, ditangkap dari pemilih, orang lain dulu kita dahulukan. Nah, kita cari titik temu di sini. Ya. Betul, masalah keimanan itu dimulai dari diri sendiri. Tapi ujian keimanan itu datangnya tidak mesti harus dari diri sendiri. Makanya ada satu hadis Nabi itu mengatakan tidak dikatakan beriman ini bukan berarti dia tidak beriman, tapi laya bulu hakikatul iman, tidak akan sampai pada hakikatnya iman. Sehingga apa? Sehingga dia itu mencintai terhadap saudaranya seperti dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau dari kajian yang tadi ya disampaikan, artinya apa? Untuk menguji terhadap diri kita, itu kita pun akan hadir ujian terhadap orang lain. Ya, kayak tadi fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwanya, nah dia udah ada di dalam dirinya, tapi ada poin lain yang harus dia pun jalankan,
yaitu dengan berbuat baik terhadap sesama manusia. Nah, dalam konteksnya di sini tadi yang diperdebatkan, mana yang lebih didahulukan, diri sendiri atau orang lain. Nah, di sini ketika kita itu sayang atau mengerti bahwasanya mana yang lebih dibutuhkan, tolak ukurnya terhadap diri sendiri kan, ujiannya diri sendiri. Ketika diri ini lebih kuat daripada orang lain, maka kita dahulukan karena kita masih mampu. Tapi untuk menjaga diri juga, ketika wah saya pun kalau misalkan nggak sanggup, nggak mampu, ya diri sendiri dulu. Ya, itu. Diri sendiri. Jadi Tapi kan gini, kita lapar, tapi orang lain nih lebih lapar gitu loh. Situ. Gimana tuh? Ya, maka tadi dahulukan orang lain. Orang lain kan gitu loh. Ya, dari kisah yang tadi disebutkan di dalam kajian kan, dia butuh di dalam keluarganya, soal saya tadi tuh, dia butuh sebenarnya, dia bahkan berusaha itu untuk apa? Ya untuk dirinya dan untuk keluarganya. Tapi di situ diuji oleh Allah. Nah, butuhnya kita itu, kita ditampakkan orang lain yang lebih butuh lagi. Nah, maka ujian di situ tuh, bagaimana sikap kita, tindakan kita. Nah, kayak tadi, amal yang mendatangkan ridho Allah dan rahmatnya Allah itu terkadang ada menghampiri kita, tapi kadang kita sulit mengabaikan. Ya tadi, andaikan si Asayat itu nggak peduli, lewat itu, lewat rahmatnya Allah, tapi dia membela karena apa? Sifat rahman Allah diambil, dia praktekkan sifat rahmat Allah. Akhirnya apa? Kebutuhan dirinya itu udahlah, di rumah saya masih ada keluarga, anak dan masih ada saya yang bertanggung jawab. Tapi di hadapan saya saat ini yang membutuhkan, dia sudah tidak bisa ada apa-apa lagi yang diharapkan, istrinya, anaknya, dan nggak ada lagi yang bertanggungkan dia. Makanya saya mengambil langkah udah kasihkan kepada orang dulu, ya kan? Dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Kenapa? Karena untuk dirinya sendiri masih bisa berharap. Nah, akhirnya dia pulang, tapi Allah kan di situ maha melihat, Allah maha mengetahui. Ketulusan as-sayyid ketika memberikan kepada orang lain itu benar-benar kepedulian terhadap orang lain. Keimanannya yang berbeda. Nah, berikan kepada Allah. Hingga apa? Allah menggantinya di dunia. Tadi datang orang yang tiba-tiba membayar hutang ayahnya, as-sayyid. Dan bahkan ternyata ketika mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan, ternyata itu menjadi amal yang nanti akan memberatkan. Jadi kuncinya, kesimpulannya dari perdebatan tadi saya dengan Pak Anda, mana yang paling bagus, Kak? Kalau dari kesimpulan saya sih ya mementingkan orang lain, karena orang lain itu benar-benar butuh. Dikupas juga wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara kan. Sedikit pun Anda berbuat baik akan lebih dari yang didapat gitu loh. Bener nggak? Iya. Jadi yang mana itu, kalau dinamika kehidupan yang tadi nih, kita kan bermasyarakat nih, mana yang didahulukan gitu loh. Kalau dari pemaparan itu kan tadi memang sudah ada 1-2 ya, cuma dari debat khusus saya dengan Pak Anda, mana yang terbaik gitu loh. Ya, tadi kan udah disinggung juga. Semua orang selama masih hidupnya itu di dunia, orang kaya, orang miskin, itu pasti kan punya kebutuhan. Iya. Nah, makanya ketika pertanyaannya tadi itu ternyata orang lain lebih membutuhkan, maka dahulukan orang lain. Begitu. Karena kalau kebutuhan itu pasti ada sama orang kaya, sama orang miskin, semua punya kebutuhan. Walaupun kaya sekalipun punya kebutuhan, tapi ada yang membutuhkan. Baik, Pak Anda jadi sudah jelas kan? Tapi kalau misalnya kelompok orang lain dia bisa kurang dan istilahnya atau dalam syariat ini ada syariat. Nah, di sini Dalam bersyariat itu memberi, ya kan, memberi pada orang lain, tapi kita itu masih membutuhkan juga. Nah, kalau kita udah ada membutuhkan, udah sehat semua di keluarga kita, diri kita itu, ya kan. Nah, setelah ada kelebihan itu, udah siap semua, udah kenyang semua di kita, baru beri.
Buat apa kalau kita memberi pada orang lain dan kita pun kelaparan dan mati dalam syariat? Kan kita dulu Ya. di sini. Wah ini Nah, di sini ya, kalau kita bersyariat, ya, kita bersyariat bisa. Ya, tapi kita butuhkan dulu. Kalau misalnya kita pun kelaparan, jadi katakan saya milih ke orang lain, karena kita udah membutuhin baru orang lain. tapi ya memang Gitu. tadi kesimpulan dari bukan Pak Ustadz orang sih, kelaparan kita lapar, kita kasih. Ya begini Kita Pak. enggak oke, untuk Bukan dalam menyingkat mengatakan di situ. dinamika perdebatan ini, biar kita nggak debat kusir, satu jawaban yang paling pasti dari juru jawaban kita nih Ustadz Hairudin nih. Oke, silakan Pak Ustadz untuk meng-closing permasalahan ini sehingga tidak berlarut-larut. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi tidak berbicara karena syariat hakikat atau kemana ya, pandai. Jadi tadi kita nggak akan pernah tahu kita itu kapan menjadi orang yang baik. Kalau tadi Pak Anda harus menunggu diri kita dulu baru kita melakukan terhadap orang lain. Sedangkan kita sendiri tidak pernah tahu. Iya. Kita misalkan, saya nggak mau berbuat baik atau mau menasihati orang lain, sedangkan saya sendiri masih belum betul. Betul. Maka itu kapan kita akan melaksanakan perbuatan lain ke orang lain? Justru terkadang kebanyakan ketika kita itu beramal kepada orang lain atau berbuat baik terhadap orang lain, itu akan berimbas menjadi kebaikan bagi kita. Contoh misalnya, kita menasihati kepada orang lain untuk melaksanakan sholat. Walaupun sholat kita ini belum benar, tapi kita udah ngajak ada orang yang membutuhkan, dia belum sholat nih. Iya. Kita kasih saran, nasihat. Masa misalkan ada orang gimana caranya sholat, waduh saya sendiri aja sholat. Kita sampaikan aja dulu. Kita sampaikan. Nah, terkadang kita itu berbuat baik terhadap orang lain, itu kita akan berimbas juga, kita akan mendapatkan setuju Pak kebaikannya. Ustadz. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan dari konteks pertanyaan awalnya, kita butuh, tapi ada orang lain yang membutuhkan. Seperti itu kan pertanyaannya ya. Betul. Maka mana yang didahulukan? Nah, karena kita butuh, orang lain butuh, tapi yang lebih butuh itu mana? Maka insya Allah banyak hal-hal yang seperti itu kejadian. Karena tadi satu cerita sahabat Ali radhiyallahu anhu juga radhiyallahu anhu juga kan, Karmul Wajah. Beliau pun pernah mengalami hal yang seperti itu. Makanya tadi kadang lewat hal yang sepele Allah itu menguji kita untuk mendapatkan ampunan Allah dan rahmat Allah. Iya. Jadi terima kasih Pak Ustadz Hairudin sudah meng-closing permasalahan kita. Tinggal kita implementasikan nih Pak Anda dalam kehidupan bermasyarakat. Ya Kanjeng Nabi Muhammad juga seperti itu ya. Dalam mencari ilmu menyebarkan syiar Islam luar biasa kan. Hambatannya termasuk kita dalam berbagi kebaikan juga banyak hambatannya. Baik pemerhati, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.